Assalamualaikum, ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas latihan soal kemampuan khusus untuk bidan terampil. Ini aku mau bahas tentang vitamin atau suplemen. Oke, sebelumnya yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan soal maupun materi tentang P3K, SKP maupun UKOM. Dan jangan lupa kalian harus tahu materi kalian, apa yang harus kalian pelajari itu lewat kisi-kisi resmi. Tapi berhubung kisi-kisi tahun ini tuh belum ada, jadi kita berpatokannya sama tahun lalu dulu ya. Oke ya, kita ke soal nomor 1. Mengapa penting memberikan suplementasi vitamin A pada ibu nifas? A. Untuk meningkatkan produksi ASI. B. Untuk mempercepat pemulihan luka operasi. C. Untuk mencegah anemia. D. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh ibu, atau E. Untuk membantu pemulihan jaringan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Seperti biasa aku mau bahas per opsi lagi, lebih rinci lagi agar kalian nggak bingung-bingung. Oke, pada masa nifas atau postpartum, kebutuhan nutrisi ibu meningkat untuk mendukung proses pemulihan setelah melahirkan serta mendukung produksi ASI yang berkualitas bagi bayinya. Salah satu suplementasi penting yang sering diberikan adalah vitamin A. Di sini, ayo kita bahas mengapa suplementasi vitamin A ini sangat penting dan relevan bagi ibu nifas. Oke, kita bahas setiap pilihan yang ada. Untuk opsi A, untuk meningkatkan produksi ASI. Vitamin A tidak secara langsung mempengaruhi produksi ASI, tetapi lebih berperan dalam meningkatkan kualitas ASI. ASI mengandung vitamin A yang penting untuk kesehatan bayi, terutama dalam hal penglihatan, pertumbuhan, dan perkembangan kekebalan tubuh. Namun, fokus utama pemberian vitamin A pada ibu nifas adalah pada manfaat kesehatan ibu sendiri, bukan hanya untuk produksi ASI. Untuk opsi B, untuk mempercepat pemulihan luka operasi. Meskipun vitamin A memiliki peran dalam perbaikan jaringan, suplementasi vitamin A tidak spesifik hanya untuk mempercepat penyembuhan luka operasi. Terdapat faktor lain seperti protein dan vitamin C yang lebih berperan besar dalam penyembuhan luka. Nah, oleh karena itu, meskipun penting untuk penyembuhan umum, suplementasi vitamin A tidak terutama diberikan untuk alasan ini. Untuk opsi C, untuk mencegah anemia. Vitamin A tidak langsung mencegah anemia. Pencegahan anemia lebih berhubungan dengan suplementasi zat besi dan asam folat, karena anemia sering disebabkan oleh kekurangan zat besi, terutama setelah persalinan yang menyebabkan kehilangan darah. Jadi, vitamin A tidak berperan utama dalam pencegahan anemia. Untuk opsi D, untuk meningkatkan kekebalan tubuh ibu. Vitamin A memang berperan penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin A membantu dalam menjaga integritas sel epitel yang melapisi kulit, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan yang merupakan garis pertahanan pertama terhadap infeksi. Selain itu, vitamin A berfungsi dalam produksi dan diferensiasi sel-sel imun seperti limfosit. Oleh karena itu, meningkatkan kekebalan tubuh adalah salah satu alasan utama pemberian vitamin A pada ibu nifas. Lanjut untuk opsi E, untuk membantu pemulihan jaringan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin A berperan penting dalam regenerasi jaringan dan membantu perbaikan sel yang rusak selama proses persalinan. Selain itu, vitamin A sangat penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melindungi ibu nifas dari infeksi yang bisa terjadi setelah melahirkan. Kekurangan vitamin A dapat meningkatkan risiko infeksi dan memperlambat pemulihan jaringan yang membuat proses pemulihan lebih lama. Oke, dari penjelasan setiap opsi, jadi opsi yang benar adalah E, untuk membantu pemulihan jaringan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Suplementasi vitamin A pada ibu nifas sangat penting karena membantu proses pemulihan jaringan setelah melahirkan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh ibu. Dengan menjaga kekebalan tubuh yang optimal, ibu dapat lebih terlindungi dari risiko infeksi postpartum. Selain itu, vitamin A juga berperan penting dalam mendukung kesehatan
bayi melalui ASI yang mengandung cukup vitamin A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Berapa dosis yang direkomendasikan untuk suplementasi vitamin A pada ibu nifas? A. 100.000 IU sekali, B. 200.000 IU sekali, C. 300.000 IU dalam 3 kali dosis, D. 400 IU sekali, atau E. 500 IU dalam 2 kali dosis. Opsi yang benar adalah opsi B. 200.000 IU sekali. Dosis yang direkomendasikan untuk suplementasi vitamin A pada ibu nifas adalah 200.000 IU sekali, sesuai dengan pedoman WHO. Dosis ini cukup untuk mendukung kesehatan ibu pasca persalinan, meningkatkan kualitas ASI, dan membantu pemulihan jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Pemberian vitamin A pada masa nifas itu ada 2 kali. Yang pertama itu segera setelah melahirkan, dosisnya 200.000 IU, kemudian diberikan kembali setelah 24 jam postpartum. Jadi totalnya itu ada 400.000 IU. Lanjut soal nomor 3. Apa manfaat utama dari suplementasi vitamin C pada ibu nifas? A. Meningkatkan kadar gula darah, B. Meningkatkan kekuatan tulang, C. Meningkatkan produksi kolagen untuk penyembuhan luka, D. Mengurangi risiko preeklamsia, atau E. Meningkatkan produksi ASI. Oke, kita akan bahas pembahasan soal nomor 3. Suplementasi vitamin C pada ibu nifas sangat penting untuk mendukung berbagai proses pemulihan tubuh pasca persalinan. Vitamin C adalah antioksidan yang kuat dan memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh, terutama dalam penyembuhan dan perbaikan jaringan. Mari kita bahas setiap pilihan dan manfaat yang terkait dengan suplementasi vitamin C dengan membahas setiap pilihan yang ada. Kita mulai dari opsi A, meningkatkan kadar gula darah. Vitamin C tidak secara langsung berperan dalam meningkatkan kadar gula darah. Sebenarnya, vitamin C lebih dikenal sebagai antioksidan dan tidak memiliki efek langsung pada regulasi kadar gula darah. Jadi, manfaat utama suplementasi vitamin C pada ibu nifas bukanlah untuk meningkatkan kadar gula darah. Lanjut untuk opsi B, meningkatkan kekuatan tulang. Vitamin C tidak memiliki peran utama dalam meningkatkan kekuatan tulang. Nutrisi yang lebih berhubungan dengan kesehatan tulang adalah kalsium dan vitamin D. Meskipun vitamin C memiliki peran dalam kesehatan jaringan dan produksi kolagen, itu tidak mempengaruhi kepadatan atau kekuatan tulang secara langsung. Kemudian untuk opsi C, meningkatkan produksi kolagen untuk penyembuhan luka. Manfaat utama vitamin C adalah dalam meningkatkan produksi kolagen, yang merupakan protein penting dalam jaringan ikat. Kolagen sangat penting untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, termasuk kulit, pembuluh darah, dan otot. Pada masa nifas, penyembuhan luka baik dari persalinan normal maupun operasi sesar sangat bergantung pada produksi kolagen yang cukup. Vitamin C membantu mempercepat proses penyembuhan luka dengan merangsang sintesis kolagen dan memperbaiki jaringan yang rusak. Untuk opsi D, mengurangi risiko preeklamsia. Preeklamsia adalah kondisi yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi pada kehamilan. Meskipun vitamin C adalah antioksidan yang baik, tidak ada bukti kuat yang mendukung bahwa suplementasi vitamin C secara langsung dapat mengurangi risiko preeklamsia. Pencegahan dan pengelolaan preeklamsia lebih berfokus pada pemantauan tekanan darah dan faktor risiko lainnya selama kehamilan. Dan untuk opsi E, meningkatkan produksi ASI. Vitamin C tidak secara langsung berperan dalam meningkatkan produksi ASI. Meskipun penting untuk kualitas nutrisi ASI, vitamin C tidak berfungsi sebagai stimulan produksi ASI. Faktor-faktor lain seperti hormon prolaktin dan oksitosin lebih berperan dalam merangsang dan mempertahankan produksi ASI. Oke, jadi setelah pembahasan setiap opsi, bisa disimpulkan opsi yang benar adalah C. Meningkatkan produksi kolagen untuk penyembuhan luka. Manfaat utama dari suplementasi vitamin C pada ibu nifas adalah meningkatkan produksi kolagen, yang sangat penting untuk penyembuhan luka setelah persalinan. Vitamin C membantu memperbaiki jaringan yang rusak dan mendukung proses pemulihan tubuh setelah melahirkan.
baik melalui persalinan normal maupun operasi sesar. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apa yang terjadi jika ibu nifas mengonsumsi vitamin C dalam dosis yang sangat tinggi? A. Menurunkan produksi ASI. B. Meningkatkan risiko gangguan pencernaan. C. Menyebabkan hipertensi. D. Mengurangi penyerapan zat besi. Atau E. Meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Oke, mari kita bahas untuk soal nomor 4. Vitamin C adalah nutrisi penting bagi tubuh dan memiliki banyak manfaat, terutama untuk sistem kekebalan tubuh dan penyembuhan luka. Namun, jika dikonsumsi dalam dosis yang sangat tinggi, vitamin C juga dapat menyebabkan efek samping. Nah, mari kita bahas dampak yang bisa terjadi jika ibu nifas mengonsumsi vitamin C dalam dosis yang sangat tinggi. Oke, ini adalah pembahasan dari setiap pilihan. Kita mulai dari opsi A, menurunkan produksi ASI. Vitamin C sebenarnya tidak secara langsung mempengaruhi produksi ASI. Bahkan, vitamin C berperan penting dalam meningkatkan kualitas ASI karena merupakan antioksidan yang membantu menjaga kesehatan ibu dan bayi. Dosis vitamin C yang tinggi tidak memiliki kaitan langsung dengan penurunan produksi ASI. Untuk opsi B, meningkatkan risiko gangguan pencernaan. Konsumsi vitamin C dalam dosis sangat tinggi, biasanya di atas 2000 mg per hari, dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, mual, mules, atau kram perut. Vitamin C yang larut dalam air akan dikeluarkan melalui urin jika dikonsumsi berlebihan. Namun, ketika jumlah yang terlalu besar dikonsumsi, dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Gangguan ini adalah salah satu efek samping yang paling umum dari overdosis vitamin C. Untuk opsi C, menyebabkan hipertensi, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa konsumsi vitamin C dalam dosis tinggi dapat menyebabkan hipertensi. Justru, beberapa penelitian menunjukkan bahwa vitamin C dapat membantu menurunkan tekanan darah karena sifat antioksidannya. Oleh karena itu, hipertensi bukanlah efek samping dari kelebihan vitamin C. Untuk opsi D, mengurangi penyerapan zat besi. Sebaliknya, vitamin C justru meningkatkan penyerapan zat besi, terutama zat besi non-heme yang ditemukan dalam makanan nabati. Ini adalah salah satu manfaat utama vitamin C, terutama bagi ibu nifas yang membutuhkan pemulihan pasca persalinan dan untuk mengatasi anemia. Mengurangi penyerapan zat besi bukanlah efek dari kelebihan vitamin C. Untuk opsi E, meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa konsumsi vitamin C dalam dosis tinggi secara langsung menyebabkan peningkatan risiko infeksi saluran kemih. Faktanya, vitamin C dapat membantu menjaga kesehatan saluran kemih dengan meningkatkan keasaman urin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Oleh karena itu, ini bukan risiko utama dari kelebihan vitamin C. Oke, dari setiap penjelasan opsi yang ada, maka pilihan yang benar adalah opsi B, meningkatkan risiko gangguan pencernaan. Jika ibu nifas mengonsumsi vitamin C dalam dosis yang sangat tinggi, salah satu efek samping utama yang mungkin terjadi adalah gangguan pencernaan. Gejala seperti diare, mual, dan kram perut dapat muncul akibat konsumsi vitamin C yang berlebihan, karena tubuh bisa menyerap semua vitamin C yang masuk sehingga mengiritasi saluran pencernaan. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Kekurangan vitamin C pada ibu nifas dapat menyebabkan kondisi berikut, kecuali A. Penyembuhan luka yang lambat, B. Anemia, C. Penyakit kudis atau skorbut, D. Osteoporosis, atau E. Mudah terkena infeksi. Oke, mari kita bahas untuk soal nomor 5. Vitamin C adalah nutrisi penting yang diperlukan oleh ibu nifas untuk mendukung berbagai fungsi tubuh, terutama dalam penyembuhan luka, produksi kolagen, penyerapan zat besi, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin C pada ibu nifas dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan, namun tidak semua kondisi yang disebutkan dalam pilihan terkait langsung dengan defisiensi vitamin C. Mari kita bahas setiap pilihan secara detail. Untuk opsi A, penyembuhan luka yang lambat.
Vitamin A sangat penting untuk sintesis kolagen, yang merupakan komponen utama dari jaringan ikat. Kekurangan vitamin C akan menyebabkan terganggunya produksi kolagen yang berakibat pada penyembuhan luka yang lambat. Oleh karena itu, kekurangan vitamin C dapat memperlambat proses pemulihan luka pada ibu nifas. Opsi B, anemia. Vitamin C membantu penyerapan zat besi, terutama dari sumber non-hem atau tumbuhan, sehingga kekurangan vitamin C dapat menyebabkan penurunan penyerapan zat besi dan berkontribusi pada anemia defisiensi besi. Pada ibu nifas, risiko anemia bisa meningkat jika mereka kekurangan vitamin C, karena mereka mungkin sudah kehilangan banyak darah selama persalinan. Lanjut opsi C, penyakit kudis atau skorbut. Kekurangan vitamin C yang parah menyebabkan penyakit kudis atau skorbut, yang ditandai oleh kelemahan, kelelahan perdarahan gusi, dan penurunan daya tahan tubuh. Ini adalah kondisi yang jarang terjadi saat ini, tetapi masih mungkin terjadi pada individu yang defisiensi vitamin C yang serius. Jadi, kekurangan vitamin C memang bisa menyebabkan penyakit kudis. Untuk opsi D, osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi yang berhubungan dengan penurunan kepadatan tulang, yang lebih sering dikaitkan dengan kekurangan kalsium, vitamin D, dan hormon tertentu, bukan vitamin C. Meskipun vitamin C berperan dalam produksi kolagen yang penting untuk struktur tulang, kekurangan vitamin C secara langsung tidak menyebabkan osteoporosis. Oleh karena itu, ini adalah pilihan yang tidak terkait dengan kekurangan vitamin C. Lanjut opsi E, mudah terkena infeksi. Vitamin C berperan penting dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin C dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi. Pada ibu nifas, kekurangan vitamin C dapat meningkatkan risiko terkena infeksi, terutama saat tubuh dalam proses pemulihan setelah melahirkan. Dari setiap opsi yang sudah dijelaskan, maka pilihan yang benar adalah opsi D, osteoporosis. Kekurangan vitamin C tidak menyebabkan osteoporosis, karena osteoporosis lebih berkaitan dengan defisiensi kalsium dan vitamin D. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan masalah lain, seperti penyembuhan luka yang lambat, anemia, penyakit kudis, dan meningkatnya risiko infeksi, tetapi bukan osteoporosis. Udah selesai pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang, baik itu di SKB, UKOM maupun P3K. Pokoknya semangat untuk kalian, semangat belajar, jangan bosan-bosan untuk belajar. Dan seperti biasa, sebagai penutup aku mau bacain salah satu kata bijak. Belajar adalah investasi terbaik yang dapat kita lakukan untuk masa depan kita. Oke, tetap semangat!